tematik 5B, subtema 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk belajar tematik? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang silahkan dibuka buku paket tematik 5B-nya halaman 15 sampai halaman 17. Di halaman 15 ini kita akan belajar tentang menjelaskan makna tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah perwujudan kesadaran dan kewajiban. Setiap manusia memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab setiap orang tidak selalu sama. Berikut contoh-contoh tanggung jawab. Yang pertama yaitu tanggung jawab sebagai makhluk Tuhan. Contohnya yaitu rajin beribadah. Kemudian tanggung jawab sebagai anak. Contohnya adalah berbakti kepada orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab sebagai siswa. Salah satu contohnya yaitu mengumpulkan tugas. Kemudian, tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Salah satu contohnya yaitu mengikuti gotong royong. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab sebagai warga negara. Salah satu contohnya menjaga nama baik Indonesia. Nah, anak-anak, itu tadi beberapa contoh tanggung jawab yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tugas dan kedudukan setiap individu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi ada di halaman 16 sampai 17. Bentang alam Indonesia terdiri atas pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan lautan. Setiap bentang alam memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia ini disebut kegiatan ekonomi. Berikut kegiatan-kegiatan ekonomi berdasarkan bentang alam yang ada. Yang pertama yaitu pertanian dan peternakan. Kegiatan ekonomi yang berada di dataran tinggi atau dataran rendah yaitu pertanian dan peternakan. Dan jenis usahanya bisa bertani, berkebun, dan lain sebagainya. Kemudian perikanan. Kegiatan ekonomi yang berada di bentang alam lautan atau perairan yaitu perikanan. Dan salah satu jenis usahanya yaitu sebagai nelayan. Yang ketiga yaitu kehutanan. Kegiatan ekonomi di kehutanan ini salah satunya membuat kayu bakar. Kemudian yang keempat pertambangan. Salah satu kegiatan ekonominya yaitu membuat bahan bakar. Yang kelima yaitu perindustrian. Kegiatan ekonomi ini berkembang di dataran rendah dan jenis usahanya yaitu mengolah bahan mentah. Selanjutnya yaitu perdagangan. Kegiatan ekonomi ini berkembang di dataran rendah dan jenis usahanya yaitu berdagang. Selanjutnya kita akan belajar menyajikan informasi penting teks dalam bentuk peta konsep dan juga bagan. Kemarin kita sudah mempelajari penggunaan kata tanya adik Simba untuk memperoleh informasi dalam teks, dan sekarang kita akan menuliskan kembali informasi yang diperoleh tersebut dalam bentuk peta konsep. Peta konsep merupakan skema atau kerangka teks yang berisi poin-poin penting yang memuat topik. Nah, informasi ini dipetakan berdasarkan urutan peristiwanya dan berdasarkan jumlah paragraf, dan juga menggunakan kata tanya adik Simba untuk memperoleh informasi penting tersebut. Selain menggunakan peta konsep, penyajian informasi juga bisa disajikan dalam bentuk bagan. Bagan juga merupakan kerangka yang berisi poin-poin penting yang memuat topik pada teks. Perbedaannya dengan peta konsep, kalau peta konsep itu dipetakan berdasarkan urutan peristiwa, sedangkan kerangka teks tidak dipetakan berdasarkan peristiwa. Selain itu,
Peta konsep dipetakan berdasarkan jumlah paragraf, sedangkan bagan tidak dipetakan berdasarkan jumlah paragraf. Selanjutnya kita akan belajar menyanyikan lagu dengan tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor. Untuk penjelasan tangga nada diatonis mayor ada di halaman 11. Nah, untuk penjelasan tangga nada diatonis minor silahkan kakak buka di halaman 29. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor. Yang pertama, dinyanyikan dengan gembira dan bersemangat. Kemudian biasanya diawali dan diakhiri nada do. Jarak nadanya 1-1,5, 1-1,1,5. Contohnya yaitu lagu Hari Merdeka. Nah, selanjutnya tangga nada diatonis minor. Ciri-ciri dari tangga nada diatonis minor adalah bersifat sedih dan kurang bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la atau dengan nada mi. Jarak nadanya 1,5, 1-1,5, 1-1. Contohnya lagu Syukur. Nah, itu tadi materi untuk pembelajaran hari ini. Semoga bisa difahami. Syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.